Untuk match yang ketiga, back to the Irregular. Ini dia match yang sudah kita nanti-nantikan. Banyak perdebatan yang sudah terjadi di meja analis. Akan kita lihat apakah bisa evaluasi terjadi untuk dua tim Indonesia. Selamat menyaksikan kami langsung live dari Turki, Istanbul. Yes, dan pesawat masih agak serupa karena berangkat datang dari shooting range menuju ke arah Novo Neproye atau menuju ke arah Milta dan juga Milta Power. Langkah seperti apa yang bakal dimainkan oleh MRPX kali ini? Karena menurut Junior, tidak terlalu worth it untuk mengamankan Severny karena jalur rotasinya akan menyulitkan kecuali circle ke arah utara. Ya, kalau memang kita ngomongin match tadi, area Novo Neproye dikuasai oleh Star Wars. Mereka ketiban zona, mereka tinggal mengamankan zonanya saja. Tapi tidak mudah untuk melakukan hal tersebut di PMGC. Banyak tim yang akan menabrak. Mereka bisa membangun sebuah barikade yang begitu tinggi, tembok kokoh, bisa mengamankan areanya. Kita akan melanjutkan lagi. MRPX kembali diuntungkan dari segi jalur rotasi, atau maksud saya jalur pesawat. Tapi belum tentu dari segi jalur dari menuju circle-nya. Karena tadi circle yang menjadi masalah untuk MRPX dan juga sebuah perjudian tadi sedang dibahas oleh dua analis kita. Red Face ini apakah memang harus terus dimainkan di area depan di backup oleh 3 atau yang lainnya? Karena Red Face sebenarnya sedang dalam posisi yang cukup baik. Dia baru saja menjadi MVP di last chance. Betul, itu yang dipertanyakan juga. Akankah Red Face kembali menuju ke arah perform yang begitu baik? Karena PR dari Red Face menurut gue dari beberapa analis selalu berucap, tapi sebentar, analisanya sebentar dulu karena sudah mulai ada yang terjadi di mana Fastlane berebut beberapa weapon yang ada di depan mereka. Ada sandwich yang terjadi dan tidak bisa diatasi. IHC bisa mendapatkan satu persatu pemain dari Fastlane. Dibuat rontok dan Fastlane hanya menyisakan 2 pemain saja. Ternyata bukan IHC, melainkan oh iya IHC bener, ini pindah-pindah terus dan akhirnya gue kebingungan. Karena tadi sempat menyorot menuju ke Alpha 7. Sementara IHC kali ini mereka sudah bisa mendapatkan satu persatu pemain dari Fastlane. Dan benar ada gangguan yang datang dari Alpha 7. Ternyata sorotan ke Alpha 7 karena ada indikasi gangguan yang bakal dilakukan oleh Alpha 7 menuju ke arah Face ataupun IHC. Akan kita bahas nanti apa yang sedang terjadi, tapi akan kita ya terlebih dahulu kita harus menikmati jalannya fight saat ini di mana Onzens menjadi harapan terakhir dari publik Thailand, menjadi harapan terakhir dari Fastlane untuk mendapatkan satu knockdown. Ternyata tidak rata dengan begitu cepat. Yang sedang terjadi adalah sebuah pergeseran drop zone. Sama-sama Gergopol, tapi kita tahu Gergopol ada 3 komplek berbeda. Gergopol apartemen, Gergopol kontainer, dan juga perumahan. Yang harusnya ada di perumahan adalah Alpha 7. Yang harusnya ada di kontainer adalah IHC. Yang harusnya ada di apartemen adalah Fastlane. Betul. Tapi yang sekarang ada di apartemen Alpha 7. Yang sekarang ada di kontainer Fastlane dan juga IHC. Itu. Perumahannya kosong, nggak ada yang ngisi. Itu yang bikin gue jadi bingung gitu. Kok tiba-tiba Fastlane ngambil ke arah kontainer karena biasanya Fastlane mengamankan bagian apartemen, tapi malah ada switch yang terjadi. Kejutan yang terjadi sampai akhirnya ngebuat Fastlane dibuat pulang menuju ke arah lobby. Memang keluar dari rutinitas biasanya, malah membuat mereka blunder, mereka tidak siap, mereka tidak sigap untuk menyambut tembakan-tembakan dari arah tim IHC tadi. Jadi mereka harus dipulangkan, bahkan mereka tidak menambah satu pun poin untuk di match kita yang ketiga tadi, Irregular yang kedua ini. Ya, sangat membingungkan memang awal match kita karena pertemuannya cepat sekali terjadi. Ada yang nakal, harusnya ini yang nakal adalah Alpha 7 yang tidak berada di tempat seharusnya. Yang berdampak kepada Fastlane tidak memiliki rumah dan mereka pun pulang dengan begitu cepat. 2 match, hanya 4 poin. WBG 2 match, 2 poin. Masih akan terus kita lihat perjuangan dari masing-masing tim. IHC ini yang lagi nyanyur-nyanyurnya berpasta karena match sebelumnya dia dapat 10 elimination. 9 diantara dengan cara yang sama di jembatan. Dan juga saat ini sudah langsung dapat 3 elimination. Sebenarnya momok yang paling menakutkan di sini adalah tim-tim dari Brazil gitu. Dimana Eldoge juga sudah sering bilang bahwa tim dari Brazil ini mereka datang dengan penuh percaya diri. Alpha 7 mereka bermain cukup bagus. Bahkan Loops, 2 tim Brazil yang lolos dengan sangat cepat ketika kita melihat grup Green bermain di kala itu. Lalu 6-8 juga menunjukkan sebuah permainan yang sangat mengejutkan. Sampai akhirnya mereka bisa lolos. Bahkan Stalwart kalau kita bahas di antara STE yang lainnya. Itu juga tim yang sangat mematikan. Tapi di antara tim-tim yang gue sebutin tadi, lu harus ingat ada beberapa tim yang memang ketika sedang respoin mereka menggila. Ya. Fastlane contohnya, respoin mereka itu menggila banget. Bahkan Last Chance kemarin menjadi pembuktian respoin mereka. Ya, dan juga itu tidak pertama kalinya karena kita tahu di PMSL Fastlane seperti itu juga. Betul. Saat ada di Liga PMSL Fastlane lolos sebagai tim dengan posisi 16, tapi di Grand Final mereka tiba-tiba peringkat 1-2 hari berturut-turut
bahkan 3 hari sampai ke match ketiga, baru match 3 sampai match terakhir Alter Ego bisa naik. Makanya tadi gue bahas kayak lu nggak hanya ngebahas untuk tim-tim memang yang cukup kuat gitu fundamentalnya ketika mereka bermain dari match pertama, match kedua mereka bermain konsisten. Tapi untuk tim yang tidak terlalu konsisten tapi ada historical rest point bagus, itu harus dipertanyakan dan harus diperhatikan juga. Mungkin hari pertama mereka adalah hari adaptasi dan mereka bakal pertanggungjawabkan minim poin yang mereka dapatkan di hari kedua dan hari yang ketiga. Akan kita lihat nanti respon seperti apa yang bisa ditunjukkan, tapi saat S2G mendapatkan sorotan dari observer, langsung ada sayup-sayup teriakan S2G, S2G dari semua warga Turki yang hadir di sini karena memang mayoritas adalah supporter dari S2G. S2G merupakan tim dengan fans paling banyak di Turki untuk sementara waktu. Betul, dan memang sangat disayangkan hanya ada satu tim dari Turki yang berhasil melaju ke babak grand final. Akan lebih ramai lagi kalau misalkan ada 2 tim dari Turki yang berhasil melanjutkan ke babak grand final. Sebenarnya kemarin sempat ada satu tim yang hampir lolos juga, tapi sangat disayangkan tidak sampai menuju ke grand final. Last chance kalau nggak salah tuh ada tim Turki juga. Tapi akan kita bahas nanti, kita fokus terlebih dahulu menuju Xavier Chua yang kembali dimainkan. Siapa? Oh, Gak ada. Oh, survival stage berarti. Di survivalnya mereka gagal untuk masuk ke babak last chance-nya dari MLS yang gagal di babak survival ya, Melise, yang dimana gue susah banget waktu itu nyebutnya. Melise untuk tim dengan logo kalajengking yang gagal karena mereka finish di peringkat ke-21 dengan 46 poin, makanya mereka gagal melanjutkan langkah mereka ke babak last chance-nya. Hanya diambil 16 kalau nggak salah dari survival menuju ke last chance. Dan ini pergerakan dari PJV yang begitu cepat, tidak bertegur sapa di bagian Esnaya, tapi di bagian lain Weibo sudah mulai membuka tembakan loops yang akan diincar. Mythic menjadi poin pertama untuk Suk. Ya iyalah, masih ada di sisi sebelah kiri dari penyerangan Suk. Ya harus melihat seorang Ayala, main yang datang dari negara Argentina, bermain untuk tim Brazil. Loops yang masih berada di peringkat ke-9, tidak terlalu baik posisinya. Tapi kalau dibandingkan dengan MRPX, memang MRPX ini sedang dalam kondisi sulit karena baru 4 poin saja. Ada sebuah tembakan dilakukan. Wow! Sebuah tembakan yang membuat satu pemain knockdown di udara, terjegal di udara. Senap, main yang sedang mengcook sebuah utility, sudah dilontarkan utility-nya, meledak saat lagi. Tapi tidak menghasilkan sebuah knockdown, bahkan tidak ada goresan luka di pertahanan dari S2G. Betul, mereka masih bisa melakukan regroup kembali, mereka masih bisa melakukan repositioning kembali, mengincar sebuah ban mobil supaya dari arah lawan tidak bisa melakukan pergerakan terlalu bebas. Kali ini Senap masih mengintip juga, melakukan beberapa spekulasi, smoke dilemparkan bertemu angle shoot, dan tentunya ada beberapa tambahan yang akan mereka amankan karena looting tadi ke arah box yang ada di bagian gunung dari Gergopol ini. Mengingat circle menuju ke bagian kiri, high ground akan sangat diperebutkan di posisi ini. Inilah dia yang akhirnya harus terjadi, pemikiran yang sama, ingin mendapatkan sebuah vision menuju Gergopol, ingin mendapatkan vision menuju hospital, sehingga mengambil area gunung yang sedang dalam sengketa ini karena tanahnya ini masuk kemana masih dipertanyakan. Wah, kaget gua, tiba-tiba dipas oleh Sunsquid dengan begitu kasar. Saya bersinar. Memang bener, sebuah hal yang tidak diduga-duga sering kali terjadi tuh ya. Tapi sambil menunggu juga untuk perpindahan circle dan munculnya circle yang kedua yang ternyata menuju ke arah sekitar Gatka. Rozok ada di bagian ujungnya, di mana PCV tadi sempat touchdown dulu, checkpoint di bagian gudang Rozok. Dan melihat pergerakan mereka kembali, kayaknya mereka agak lebih dalam untuk melakukan pergerakan checkpoint berikutnya. Sementara MRPX yang join dari arah checkpoint dekat-dekat Gergopol. Di area selatan kita menyaksikan For MV dan juga Stalwart baru keluar dari Pulau Mongolia. Kenapa saya sebut Pulau Mongolia? Karena 2 tim yang turun di situ dua-duanya dari Mongolia. Jadi kan kita bisa sebut Pulau Mongolia saat ini SMB. Ada tembakan yang kembali terjadi. Chief membuat satu jegalan menuju ke Xavier, tapi tidak ada hasil. Wah, hasil yang diinginkan belum juga didapatkan. Yoru masih dipercaya oleh Coach Adem memegang buah kendali permainan untuk bisa mendapatkan lawan-lawannya datang. Karilio, Revo, dan juga Senap menuju pertahanan dari MRPX. Ini dia, sebuah genderang perang yang akan mereka tabuh tentunya. Touchdown sudah, granat tapi dimasak. 2 pemain dari Alpha 7 mulai memasak sebuah granat. Kali ini dilemparkan juga smoke menuju ke arah depan sana. Rocky memimpin barisan penyerangan menuju ke arah tim Alpha 7. Apakah komit yang akan dilakukan oleh MRPX kali ini? Namun Rocky hampir saja terjatuh, hampir saja ter-take down, tapi untungnya dia masih berada di tempat yang begitu nyaman. Sementara Mafioso
Hati-hati, ada satu flanker, satu blind spot yang tidak diketahui oleh pemain dari MRPX. Mafioso begitu berbahaya untuk setup dari MRPX. Ada sebuah tembakan bertukar seorang Boboho dan Boboho langsung melakukan sebuah proning. Namun ternyata proningnya masih belum terlalu cepat. Boboho tumbang, tapi Mafioso sudah mulai terspot. Akan menembakkan bertukar di depan sana. Granat dilempar namun masih belum bisa mendapatkan seorang Mafioso. Dan sekarang MRPX tersandwich. Karilho kembali lagi bisa mendapatkan satu. Tabrak gaming dimainkan dan sukses. MRPX dibuat tidak berdaya, dipecundangi mereka oleh Alpha 7 dan nice try untuk MRPX. Kuncinya di Mafioso, Bro Pasta. Yes. Saat Mafioso ngeflank, MRPX tidak mengetahui info tersebut. Boboho tumbang, semua langsung memalingkan pandangannya menuju Mafioso, mencari di manakah Mafioso berada. Di sisi lain, pemain-pemain Alpha 7 3 yang memang sudah disetup oleh MRPX juga melakukan serangan. Membuat MRPX lengah dan membuat fightnya berlangsung begitu cepat. Tidak ada 10 detik tadi, MRPX langsung rata dan kita akan melihat kembali. Saat ini Alex yang datang menuju ke arah S2G. Tembakan dilakukan kembali oleh Silas dan berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Hapsik tidak ingin ketinggalan. Dia mencoba hitungannya untuk menggunakan M4. Mencari di manakah pemain dari IHC yang berada di area dalam. Tembakan kembali. Terjadi ada headshot tadi. Satu pemain kembali tumbang. Balik lagi sayup-sayup dari Ulker Sport Arena bergemuruh saat ini menyambut poin demi poin untuk S2G. Tapi gila loh S2G, mereka bermain dengan sangat percaya diri. Buff yang diberikan oleh penonton di sini memberikan semangat dan akhirnya mereka tampung. Hal positif tersebut menjadi sebuah motivasi. Mereka bermain dengan begitu bagus bahkan kali ini. Begitu yakin, gue ngelihat gameplay S2G kayak gue ngelihat pergerakan 4MV yang selalu yakin ketika mereka mendobrak. Ya tapi itu belum kelihatan di Grand Final. Iya. Kita masih harus bersabar untuk yang 4MV-nya. Tapi S2G udah mulai kayak gitu. Menuju, nah inilah dia yang Baru sedang kita dibahas. nanti-nantikan. 4MV mendapatkan satu pemain action. Bang dia tidak ada aksi yang bisa dilakukan oleh pemain stalwart tersebut. Baru saja mendapatkan WWCD berada di peringkat yang kedua. Tidak mudah, derby Mongolia di hadapan berbagai pasang mata, beribu-ribu pasang mata yang ada di Turki saat ini. Apex. Nampaknya 4MV ini sedang mengalami apa yang mereka alami di babak group stage. Hari pertama nggak kelihatan, hari kedua sudah lumayan, hari ketiga mereka menggila. Oh, gue kira hari ketiga malah mereka merosot ya. Aduh. Karena biasanya begitu, 2 hari ngegas, hari terakhir merosot. Karena pressure-nya kuy, Ya. tekanannya gitu. Ketika lu punya poin yang begitu tinggi dan lu worry poin itu terkejar, itu yang malah berbahaya buat tim tersebut. Mengubah strategi di hari terakhir ketika mereka lagi unggul, malah membuat mereka overthinking. Ya. Itu yang biasanya terjadi untuk tim-tim yang ada di papan atas. Sudah sering terjadi di babak kualifikasi kemarin. Kita menyaksikan sebuah derby China pun kembali akan tersaji kali ini. Gap melakukan tembakan menuju ke arah EZSTE yang lewat tadi. Yudo Alliance menjadi incaran selanjutnya, menjadi mangsa selanjutnya untuk Gap dari tim WBG. Baru mendapatkan satu elimination. Secara total 3 poin saja untuk tim WBG, tapi mereka masih bertahan, berbeda dengan MRPX dan juga FaZe yang masih cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan tersebut. 4 poin di 3 match pertama. Ya, begitu ketat untuk setiap poin yang mereka dapatkan. Kalau kita perhatikan dari Alpha 7 sekarang mereka sudah mendapatkan 6 eliminasi, semakin menjaga jarak 31 poin. Sementara ini yang dimiliki oleh Alpha 7. Dari arah Stalwart, mereka belum mendapatkan tambahan pun di eliminasi, tapi mereka sudah mendapatkan 22 total poin dari 2 match yang mereka mainkan. Dan ingat, ini baru E-Wrangle yang kedua. Ya. Kita masih punya E-Wrangle yang ketiga dan 2 kali Miramar untuk hari ini. Jadi harus kita perhatikan setiap gerak-gerik dan poin yang didapatkan oleh tim-tim yang bertanding. 16 tim yang bertanding memperebutkan 1 tahta untuk memegang gelar juara dunia, tim terbaik dunia untuk PUBG Mobile. Di tahun 2023 kita sudah mengalami banyak sekali jenis-jenis turnamen, tapi ini adalah muaranya, ini adalah ujungnya, ini adalah puncaknya kenapa mereka bermain PUBG Mobile untuk bisa memenangi turnamen yang satu ini sebagai turnamen dengan kasta tertinggi di dunia. Yang kita sedang saksikan grand finalnya, ya match sudah tersaji untuk kalian atau saat ini sedang berada di match yang ketiga. Cukup berani EZSTE untuk mengambil area terbuka, mereka sadar belakangnya sudah blue zone, hanya fokus ke depan saja. Perlu melihat ke depan menuju ke arah Pochinki. Gereja sudah diisi oleh salah satu pemain mereka. Yap, mereka sudah memberikan checkpointnya di arah depan sana. Otomatis clear area ketika ada 2 yang datang untuk melakukan regroup menuju ke arah gereja. Mereka bermain dengan begitu yakin, apalagi tadi mereka mendapatkan 1 airdrop. Entah apa isinya, yang jelas mereka mendapatkan 1 set Robocop. S2G mengambil Gatka. Masih terpantau PJEV ada di utara. 2 pemain bisa masuk dengan mudah, tapi 2 yang lainnya lagi masih terlalu jauh untuk menuju ke area circle. Semoga kanan kirinya tidak iseng untuk nembakin PJEV. Ya, let's see apa yang bakal terjadi oleh PJV karena mereka
Masuk dari arah utara, ada Alpha 7 yang bisa mengganggu pergerakan dari tim PJV. Bahkan dari MP dan juga Yudu juga bisa mengganggu pergerakan dari PJV. 3 tim yang berpotensi memotong pergerakan dari PJV. Harus punya timing yang tepat ketika mereka masuk ke arah play zone dari zona yang keempat ini. Sedang melakukan proning, tidak ingin ketahuan. Apex. Lahan namun pasti, dia ingin mengejutkan. Ular. Bisa langsung. Memberikan racun kepada lawannya. Di depan sana ada TEC, tapi kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Gutless yang sedang terpantau. IHC akan kembali menghadapi satu lawan S2G di dekatnya. Tapi Gutless hanya sendirian saja, 1 melawan 2 sebenarnya. Berani banget Gutless untuk maju ke depan sana. Melihat pergerakan dari S2G, tidak ada tembakan yang dikeluarkan oleh seorang Gutless, hanya sekedar mencari informasi saja. S2G bergerak menuju ke arah checkpoint mereka berikutnya, di mana sudah diamankan oleh 2 pemain S2G yang lainnya. 2 eliminasi sudah mereka dapatkan kali ini, karena tadi mereka berhasil menculik pemain yang lengah ketika ada di stage yang kedua dan ketiga. Dan Weibo mereka masih memikirkan pergerakan yang berikutnya seperti apa. Bahkan mereka menahan arah blue zone-nya dan 6-8 memotong rekan dari senegaranya sendiri. Ya, ini adalah 2 tim yang datang dari negara yang sama, Derby China, yang harus kita lihat. Yang akan segera ketemu siapa pemenangnya. Dari segi posisi, sebenarnya EZSTE lebih unggul dibandingkan WBG. Yang membuat WBG semakin terpuruk, membuat WBG semakin sulit untuk bisa mendapatkan poin demi poin. 1 pemain tumbang di sana. Mendapatkan 1 knockdown, Yudu justru memanfaatkan keadaan. Betul, bahkan Gap langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tidak ada kesempatan lebih untuk di-revive, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. Kali ini Weibo hanya mengisahkan the last man standing mereka yang tersisa. Yemao akan berbuat seperti apa untuk mendongkrak poin, karena mereka disulitkan dari segi zona, disulitkan dari segi rotasi, dan disulitkan dari segi poin. Udah mulai ada tapping-tapping, tidak kelihatan orang, kendaraan pun jadi. Untuk bisa menutup pergerakan dari Yemao. Mau rotasi kemana? Karena sudah ditutup semuanya. Kita tahu bersama Yemao adalah pemain yang sebelumnya menjadi seorang streamer di sebuah platform di China sana. Bayangkan, streamer yang saat ini sedang berada di Grand Final PMGC dan langsung selesai. Tidak bisa berbuat banyak hal, WBG masih berada di dasar klasemen sementara. Betul sekali, dan baginya agak sedikit ngepot, namun dari TC bisa mendapatkan 1, ternyata langsung ditabrak begitu saja Baron. Diamankan dan dipulangkan menuju ke lobby, namun ada korban berikutnya, threat terjadi. Ditabrak begitu saja, TC masih memberikan tekanan, namun dari arah 4AV juga memberikan tekanan. Threat talk terjadi, 1 tumbang Apex butuh diselamatkan, tapi ternyata mereka tertahan di bagian blue zone dan what? TC! Mereka yang ngerusuh, mereka yang dibuat rata. Ya, mereka yang nabrak, mereka yang rata. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar menuju tim-tim PL. Apakah memang mereka hanya menjadi pelengkap di Grand Final kali ini karena 1 persatu sudah mulai tumbang. Tapi ini terlalu dini untuk mengatakannya. Masih ada hari yang kedua, masih ada hari yang ketiga. Mereka bisa bangkit di hari kedua, hari yang ketiga. Kita melihat saat ini circle PJV berada di area garis circle. Depannya ada Alpha 7 sebagai pemuncak klasemen sementara. Harus rotasi ngelewatin MP. Lompat lagi circle-nya, 2 tim harus dilewatin. Alpha 7, MP masih menjadi PR. Yudu sudah mulai berpindah ke tempat lain lagi. Ya. Tapi MP dan juga Alpha 7 masih menjadi PR untuk PJV. Bisakah mereka lolos dari gempetan ini? Dari sandwich ini? Sudah mulai pecah di mana S2G. Di bagian lain mereka bertemu dengan tim Stalwart. 1 orang bersedia diamankan, IC tumbang. Begitu saja, belum ada follow up dari pemain Stalwart yang lainnya. Dengan mudahnya dipulangkan. IC menuju ke lobby. Di manakah 1 pemain terakhir lagi? Nerds ternyata lebih memilih mengamankan placement supaya mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi ternyata PJV bakal langsung dobrak begitu aja. Mereka akan langsung terlambat menuju ke Alpha 7. Granat dilemparkan menuju ke lantai 2. Bisakah mereka menang kali ini? Lynx menembak menuju ke bagian luar. Karil Ho masih bergerak, masih dicari. Bisa dimasuk ke dalam rumah. Bisakah dia memenangkan fight ini? Tapi ternyata Karil Ho bisa mencuri 1 pemain dari PJV. Bisa ditumbang. Ada sebuah pengintaian dari seorang Luxi. Luxi belum berani maju dan Luxi diamankan. Sebuah flick shot yang brilian. Karil Ho bisa melumatkan 1 persatu pemain dari PJV. What happened dengan PJV? PJV dipermalukan oleh 1 pemuda asal Brazil bernama Karil Ho. Flick shotnya itu loh. 1 pemain dengan sebuah DBS mampu mendapatkan 3 macan dari Indonesia. Satu hal yang perlu kita tahu dari fight tadi adalah PJV tidak punya modal banyak berupa informasi. Yap. Mereka baru datang, mereka langsung fight sehingga tidak ada ngecek dulu. Betul. Itulah yang membuat mereka sedikit gagap informasi dari fight yang terjadi. Ya, gue mengutip apa yang dibilang sama Wolfie. Tidak ada hard check yang dilakukan oleh tim PJV ketika mereka mendobrak. Mungkin mereka mendapatkan informasi tapi tidak terlalu detail informasi yang mereka dapatkan, dan nice try
tentunya untuk 3 pemain PJV karena kita masih menyisakan 1 pemain terakhir dari arah PJV tapi ternyata tidak bertahan lama. Diamankan juga oleh Mafioso, dipulangkan sudah PJV menuju ke arah lobby dan kita bakal berpindah menuju ke arah MP. Di mana MP mendobrak pertahanan dari tim Yudu. Satu persatu sudah mulai tumbang, masih ada 1 bersembunyi di balik sebuah batu dan granat. Dimainkan, Redson buatan meletup begitu saja. Adik Luke dipulangkan menuju ke arah lobby. Olia juga langsung tumbang begitu saja, tinggal 1 orang di balik sebuah kendaraan. Melemparkan sebuah granat, akan diterabas begitu saja. Headshot tadi menuju ke arah kepala dari seorang Iftar dan Iftar. Tidak bisa bertahan, Yudu menyusul PJV dan MRPX menuju ke arah lobby. Tim-tim Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Xavier menjadi wakil Asia Tenggara terakhir yang bertahan saat ini. Bahkan Xavier pun peringkatnya tidak baik. Mereka berada di peringkat ke-13. Sedang demam panggung nampaknya tim-tim asal Asia Tenggara. Ada apa? Padahal kalau kita ngomongin Southeast Asia, mereka bermain dengan begitu bagus. Kalau kita ingat di babak penyisihan kemarin, sampai di last chance, bermain dengan begitu bagus. Tapi ternyata kali ini mereka tiba-tiba terprosok poinnya. Butuh boostingan poin tentunya. Dan MP, setelah mereka memulangkan Yudu menuju ke arah lobby, kali ini mereka bakal menghadapi tim Southeast Asia yang lainnya. Xavier akan mereka hadapi, granat yang dilemparkan namun sayang sekali masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan 7 tim tersisa, Stalwart dipulangkan tanpa poin eliminasi. Efek mengcook sebuah utility. Siap untuk dilemparkan, sudah dilontarkan, meledak sesaat lagi. Masih ada jarak ternyata, arahnya sudah tepat. Tapi jaraknya belum dekat menuju ke pemain dari Xavier. Ya, niatnya udah ada tapi aksinya belum ada. Cincinnya udah ada tapi calonnya belum ada. Ya. Itu yang terjadi tentunya. Dan Alpha 7, lagi-lagi mereka menguasai bagian utara. MP masih mendobrak menuju ke arah Xavier supaya area mereka clear. Tapi di arah lain, tiba-tiba ada 1 yang tumbang. Xavier bisa mendapatkan 1 pemain dari tim MP. Dan Zona tertuju kembali menuju ke arah tim Brazil. Alpha 7 diuntungkan sekali. Alpha 7 sedang dalam angin segar mereka. Mendapatkan banyak sekali keuntungan berlipat ganda. Tapi jangan lupakan tuan rumah S2J yang berada di area sebelah kiri. Mereka juga bisa masuk dengan begitu mudah. Entry ke arah circle-nya ini kosong dari pemain S2J. MP melakukan tabrakan menuju ke arah Xavier. 1 pemain Xavier tumbang, masih ada Levis sebenarnya di sebelah kiri dari Dino. Dino sudah mengetahui di mana Levis berada. Tembakan dari Levis mengiringi langkah dari Ivek. Sudah sangat low dia. Dino mencari, sedang menyapu, sudah ketahuan. Levis menang. Proning yang berhasil dilakukan oleh pemuda satu ini. Sabar, sabar, dan sabar. Itu yang dilakukan oleh seorang Levis dan bisa melumatkan 1 persatu pemain dari MP yang cukup dekat dengan mereka. Ada granat yang dilemparkan namun Levis hanya terkena splash damage-nya saja dan granatnya connect. Masih bisa bertahan ternyata Efek di balik sebuah batu. Healing akan dilakukan juga karena Blutan sudah mulai menutup tentunya dan Molotov juga dilempar untuk memperkecil ruang gerak dari seorang Efek. Sebuah sandwich position dan bye-bye untuk MP. Saling backup, saling backup pemain-pemain dari Xavier itu membuat pusing sekali MP. Mana yang harus dijaga? Ada Levis. Sendirian saja dia mampu untuk menyulitkan 2 orang. Chua juga mengeksekusi dari tempat yang berbeda. Inilah permainan dari Xavier di last chance kemarin. Ya, dan sebenarnya yang dilakukan sama Xavier, gua kangen banget kalau hal itu dilakukan oleh MRPX. Ya. MRPX, biasanya mereka melakukan hal seperti itu yang dilakukan oleh tim The Xavier, tapi tidak berjalan dengan mulus karena pergerakan mereka ke zona itu udah repot. Informasi ini yang menjadi kunci. Informasi sangat penting di PUBG Mobile. Ini adalah game tentang informasi. Siapa yang punya info lebih besar, dia pasti lebih tahu dan lebih efektif pergerakannya untuk melakukan sebuah aksi, untuk melakukan sebuah flank mungkin, tembakan mungkin, utility mungkin. Informasinya yang tidak banyak dimiliki oleh tim Indonesia. Tapi akan kita lanjutkan saat ini. S2J, 2-2 setup yang sedang mereka bangun. Berada di sebuah ladang, bermodalkan 1 kendaraan Coupe RB yang sudah meledak dan juga ada 3 smoke tadi. Betul, bahkan ada beberapa jerami yang bisa mereka mainkan, tapi tiba-tiba tembakan begitu menyakitkan, connect tertuju ke Alpha 7. 1 pemain mereka tumbang, bahkan S2G juga tumbang 1 anggotanya. For MV East masih penasaran mereka, masih penasaran untuk mendapatkan informasi menuju ke arah pemain dari Loops dan langsung saja dihantam. Xavier menjadi pelakor dan For MV dipulangkan dengan hanya 5 eliminasi. Apa yang bisa dilakukan oleh Levis atau Levis maksud saya dengan situasi seperti ini? Oh my God. Ya sudah mengetahui, terus melakukan tembakan. Levis adalah pemain yang mendapatkan medali emas di SEA Games sebagai kategori solo saat bermain di Vietnam atau SEA Games Vietnam kemarin. Revo juga sedang melakukan proning, dominating didapatkan oleh tuan rumah. Disambut sorak-sorai dari warga Turki yang ada di venue PMGC Grand Finals kali ini. Walaupun memang ada yang knockdown, tapi penyelamatannya mudah dilakukan. Betul, Kalsi tumbang tadi harusnya masih bisa diselamatkan kalau misalkan ada smoke yang bisa di-pop up untuk menutup angle dari bagian depan. Sementara, wow, The Xavier, laba-laba, Southeast Asia sudah mulai bangkit. 10 eliminasi mereka dapatkan, bahkan Alpha 7 kalau lo sadar, 11 eliminasi. Mereka semakin menjaga jarak dari yang ada di peringkat kedua, di antara yang ada di peringkat ketiga juga. Mereka menjaga jarak poin mereka dengan sangat-sangat baik.
11 poin Elim kali ini sementara mereka kumpulkan. Xavier mencoba mendobrak dan menghentikan langkah poin dari Arrow 7. Apakah mereka bakal berhasil kali ini? Masih menembak dan ternyata bisa mendapatkan satu. Masih belum bisa dipulangkan. Hanya ada Revo di bagian kanan. Namun Revo bisa mendapatkan satu Lamborghini lengah tadi. Berhasil mencuri satu kaki dari laba-laba. Masih ada backup yang diupayakan oleh pemain Xavier yang lainnya. Tapi laba-laba kakinya banyak, tumbang satu nggak ngaruh. Karena Chua masih ada di kanan membuat Revo low HP. Sudah mulai diketahui di mana posisi. Dari Revo inilah dia. Sebelah kanan pertahanan dari Alpha 7, sebelah kiri penyerangan dari Xavier dan Rata sudah. Lewis kembali menjadi aktor antagonis 6 elimination tapi dia ditumbangkan oleh Kalse. Oh my god, S2G masih mencuri dari bagian luar. Mereka masih bisa mencuri dari bagian luar dari circle ini. Mendapatkan satu pemain dari tim Xavier, bahkan mereka masih ingin untuk mendapatkan yang lainnya lagi. Beberapa tapping through the smoke diupayakan namun masih belum bisa mendapatkan hit marknya. NSR masih belum terpantau dan akhirnya mereka terpantau menembak mencegah S2G dan bisa mendapatkan satu race tumbang di tangan seorang TZ. Masih belum bisa dipulangkan. Hamsik masih berfokus menuju ke arah lain karena mereka harus bisa mengganggu atau bisa menghalau setiap pergerakan. Tapi Chua sudah mulai mendekat, jump shot dilakukan dan bisa mendapatkan satu bahkan dua pemain. Wow, Xavier menggila. Chua bisa mendapatkan dan mencuri dua pemain dari Loops. Laba-labanya marah, laba-labanya ingin satu burung dari S2G. Ditumbangkan kembali bahkan. Bisa mendapatkan satu lagi. Satu pemain terakhir sebenarnya yang dimiliki oleh Xavier. Tapi sangat mudah sekali. Lamborghini 13 peluru terakhir. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Lamborghini? 5 peluru terakhir. Tidak ada peluru lagi untuk Lamborghini. Dia melakukan proning. Nah selesai sudah S2G menang kali ini. Wow, sorak-sorai di venue. Memberikan semangat untuk S2G. Last man standing mereka cukup low HP. Healingnya sudah berhasil dilakukan lebih dan mendapatkan tekanan dari arah luar. Dan NSR memulangkan S2G menuju ke arah lobby. Apakah takut pas pulang dari venue? Akan kita lihat nanti apa yang bisa dilakukan oleh pemain NSR setelah bisa memulangkan sang tuan rumah. Tapi sore-sore S2G terus bergemuruh. Nyambut poin demi poin untuk tim tuan rumah ini. Tinggal satu yang terakhir, Loops. Berarti Loops 2 kali late game mereka. Betul. Ini menjadi satu catatan tersendiri. Seperti Dejavu PMGC Kemayoran Jakarta. Tim-tim Brazil di awal match begitu baik bermain dan ini dia NSR yang mendapatkan winner chicken dinner. Ini dia opa-opa dari Korea yang akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner. NSR memang di grup red mereka menggila. Mereka ada di peringkat yang pertama dan kali ini mereka sudah mulai bangkit dari keterpurukan. Chicken dinner pertama untuk NSR pada hari ini, pada hari yang pertama. Yang masih kita tunggu-tunggu adalah chicken dinner pertama untuk dua tim Indonesia, MRPX dan juga PJEV. Informasi harus banyak didapatkan oleh MRPX, informasi harus banyak dimiliki oleh PJEV untuk mereka akhirnya bisa mengkonversikan informasi tersebut sebagai sebuah taktik yang berujung pada poin. Itu yang nampaknya terlihat sekali belum dimiliki oleh PJEV dan juga MRPX. Ya, gue lebih pengen untuk di highlights dua tim Indonesia ini gara-gara apa yang sebenarnya masih menjadi PR mereka dari dua e-wrangle yang sudah dimainkan. Ya. Mungkin kita ada yang bosan mendengar analisa dari para analis kita untuk membahas PJEV atau MRPX, tapi ini adalah dua tim Indonesia yang masih harus benar-benar kita notice, masih benar-benar harus kita dukung untuk mereka bermain lebih maksimal lagi. Karena ini bukan MRPX yang biasanya. Biasanya ketika mereka terpuruk, bounce back mereka cepat, fight mereka rapi. Tapi kali ini PR mereka seperti ketinggalan di rumah. Ya walaupun kita tahu MRPX map andalannya adalah Miramar, tapi kalau sampai nunggu Miramar ini keburu terlalu bawah poinnya. Ini yang membuat bebannya semakin berat. Jangan sampai justru mereka terbebani dengan poin-poin tersebut. Inilah yang saya khawatirkan. Betul, bahkan dari PJEV juga gue sangat mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi dari PJEV. Beberapa momen mereka dapatkan, beberapa setup mereka unggulkan. Tapi somehow kayak mereka masih belum bisa untuk mendapatkan poin yang begitu konsisten di e-wrangle. Tapi masih ada satu e-wrangle nanti. Dan masih ada pembuktian yang bakal dilakukan oleh PJEV di Miramar. Karena PR mereka di Miramar. Ya itulah dia. Mari kita menyaksikan statistik yang ada di layar kaca kalian. Statistik dari NSR, tim asal Korea. Satu-satunya tim Korea yang ada di Grand Final PMGC 2023 Istanbul, Turki. Biasanya kita melihat ada tim Damwon atau DWG atau D plus Kia. Saat ini berganti NSR. NSR, memang opa-opa ini punya kekuatan magis yang membuat kita selalu tertarik. Tim yang juga sering mati lampu. Nasar, seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Betul sekali. NSR suka trek-trekan juga. Kenapa tuh? Hah? Era King, NSR King. Bener juga. Agak jauh ya. Tapi tim to watch sedang kita lihat bersama. DX, NSR, Alpha 7 dan juga S2G.
4 tim yang memang sangat layak untuk di-highlight, terutama adalah Xavier. Saya angkat topi untuk Xavier. Betul, The Xavier mereka menggila banget untuk di match kali ini tadi, di match yang ketiga, di wrangle kedua. Dan tentunya sebentar lagi kita bakal melihat highlight dan langsung kita lempar menuju ke analis kita. Jadi ini dia highlights ya. Satu, dua, tiga, Seperti mati lampu, Iya, sayang. Seperti Itu. mati lampu, Iya sayang. cintaku padamu. Udah bang. Serius? Baik. Kita balik lagi. Oke, tadi Nasar atau Noxim Redforce yang mendapatkan winner chicken dinner. Tempo permainan dari tim asal Korea ini mereka bawa seperti di grup stage. Gue ngeliat banget mereka di awal selalu ngegas dan ini mereka bawa dan terbukti berhasil untuk di 3 match pertama. Tapi kita melihat ke sisi kanan, hashtag 14, hashtag 15, Persija EVOS dan Morph GPX. Dua tim Indonesia yang tadi juga as requested by our caster. Mereka mau ngebahas kembali, sebenarnya apa sih solusi untuk Erangel? Karena kalau kita lihat ini penyakitnya masih sama, Erangel, Eldoge. Gua rasa untuk game tadi terkhusus ya, it's not about makro. Ini udah bukan lagi rotasi, ini bukan tentang drop spot. Karena sebenarnya mereka punya position up until circle 2 ke 3. Tadi bisa kita lihat ya. Tapi yang terjadi di sana adalah level PMGC memang selalu kita katakan the highest. Ya benar seperti itu. Karena apa? Simply dua tim Indonesia tadi outplayed. Udah. Oke. Mereka lack of awareness yang sebenarnya memang itu aware yang sangat sulit untuk dilakukan dan dua-duanya dihabisi oleh Alpha 7. Yep. Tadi Mafioso, kemudian juga yang pertama untuk Morph GPX ada sebuah backstep yang bisa dilakukan. Yep. Padahal lihat betapa indahnya pengelilingan dilakukan oleh Morph ya kan. Betul. Bahkan sempat tidak Rocky yang melakukan blunder pun masih bisa untuk selamat karena memang ada backup pressure dari Cleon maupun Boboho. Pun juga untuk Persija EVOS ketika masuk ke arah bagian tadi, ini ada satu hal yang sorry gue pakai kata-kata ini ya, gila banget Jelly. Kenapa gue mengatakan seperti itu? Karena Alpha 7 di circle 3 sudah punya circle atau punya play zone, kemudian mengirimkan 2 lagi ke arah bagian luar. Karena apa? Karena yang terjadi di circle 4-5 berikutnya kita tahu mereka di bagian open field. Dan mereka butuh adanya sebuah penjagaan di bagian luar agar tim tidak bisa masuk. Dan itu yang terjadi. Maka daripada menurut gue ini simply outplayed. Gue nggak berbicara tentang drop zone, gue nggak berbicara rotasi. Alpha 7 just so well damn good di game tadi menurut gue. Itu dari Eldoge. Ya. Nah pertanyaan buat Junior adalah, itu tadi emang Alpha 7 yang bikin setup defensifnya OP atau emang tim Indonesia yang underperform? Nggak ada yang salah dari keduanya. Buat gue nggak ada yang salah. Dari MRPX nggak salah. Ya kan? Alpha 7 pun pasti juga ada ada yang nge-save compound, satu ada yang berkeliling sebagai security-nya. Itu hal yang normal. Oke. Oke. Dan apa yang dilakukan dari MRPX pun juga semestinya memang mereka harus melakukan hal itu. Iya. Namun saja mereka timingnya agak sedikit lama untuk melakukan eksekusi. Gue nggak tahu tujuan Cleon ngiter-ngiter. Ya mungkin oke screening out, tapi menurut gue terlalu lama, kebanyakan terlalu muter-muternya. Okay. Harusnya sekali muter udah cukup. Dan harus melakukan eksekusi nggak pakai lama. Bom pun juga kelamaan Yoru. Maju kanan kiri, bomnya mana, maju. Begitupun dari Boboho, mana bomnya agak-agak ngeker dulu. Kalau udah ada kompon di depan mata lo, jendela, masukin aja bom kanan kiri. Pasti ada informasi yang akan masuk di telinga lo. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kenapa? Kenapa mereka seperti
ngadet gitu untuk di hari ini? Ya thinkingnya agak kelamaan ya untuk melakukan decision ya. Mungkin pressure, hype di sini, Betul. panggung megah yang di sini, banyak faktor dan fundamental. lain-lain mungkin. Ya, tapi ini bagus untuk upgrade diri mereka. Betul. Seharusnya mereka sadar apa yang harus mereka lakukan. Di sini nggak bisa kelamaan untuk melakukan decision. 5 detik ngambil decision itu kelamaan. Lo maksimal 2 detik ngambil decision. Oke. Gua rasa ya kalau kita masih berbicara more GPX, risk yang mereka tadi coba ambil di game sebelumnya dan tidak berhasil, sekarang ngebuat mereka agak meredakan untuk taking risk lagi, dan itu ngebuat justru blunder yang parah banget. Ditambah lagi-lagi Alpha 7, siapa sih yang expect ada mafioso di belakang? Ya itu parah sih Itu untuk open backstabbing-nya. field ya Iya, kan, iya. itu open field gitu loh. Tapi gini sebelum Junior masuk ya, gua tahu ketika kita ambil sebuah tempat, cara pikirnya dua, Iya. how to defend and how to counter kalau ada orang yang mau masuk. Nah itu yang menurut gue ya lagi-lagi Alpha 7 matang banget, makanya gue taruh Alpha 7 is the higher list in my tier. Oke, ini maksud gue decision bukan ketika mereka udah touchdown kompon ya, tapi ketika mereka melakukan ini bakal gue retake atau gue Retake. cabut. Oke. Oh, Ya. decision makingnya Decision itu ya. yes, no. Ya, ketika mereka udah melakukan touchdown, ya udah dret. Eksekusi screening satu. Tadi movementnya tak masih bagus, mereka alive tadi 4 playernya ketika touchdown. Itu bisa aja udah diculik dari awal sebenarnya dari Alpha 7. Touchdown 1 bisa ke take down. Satu lagi masuk bisa ke take down, dan menurut gue itu aja udah lama. Oke. Ya. Itu kan tadi kalau versus sama More GPX. Persija Evo, seakan-akan kayak ngulangin lagi nggak sih Oke. yang sama? Ini beda kasus. Soalnya kalau misalkan soal itu tadi More GPX ya kan. Aha. Kalau untuk ya Alpha 7 versus Persija Evos, kita lihat bagaimana kan tadi ada 2 orang Ya. setup di rumah yang berbeda. Betul. Dan 2-nya lagi di luar Nanjau di Mato Itu gitu tadi kan. gua bilang keluar lagi dari zona. Ya. Nah, menurut kalian itu Persija Evosnya yang nggak siap untuk perang atau awareness-nya? Pure, gua dulu nih ya. Aldo dulu. Itu pure awareness. Itu komitnya udah bagus, gua paham betul. Karena nggak bisa ninggalin di belakang, Jel. Kenapa gua katakan seperti itu? Karena kita berbicara compound, ini bukan lagi untuk defending dari bagian belakang. Oke. Mereka tabrak langsung ke arah bagian bawah karena udah mengerti jendela itu akan sulit dengan ke arah bagian mereka. Utility akan dilemparkan, tapi lagi-lagi gua nggak tahu kenapa it's so well damn good banget dari Alpha 7. Keluarnya mereka ke atas mengambil high ground adalah sebuah antisipasi ketika orang masuk. Iya. Dan apa yang terjadi ketika sudah mulai tarik ulur yang di atas tidak terlalu agresif, Hah? yang di bawah stuck. Mereka stuck, kemudian semuanya terlihat jendela terbuka, pintu terbuka ditembakin. Itu makanya gua rasa simply outplayed Indo di game tadi. Gak sesimpel itu menurut gue. Dia nggak punya pengalaman buat bermain di offline stage seperti ini. Gue udah pernah main di Oke. Grand Final PNC 2019. Tambahin. F15. Oke, Luxi sebenarnya bisa mengkantar pergerakan dari Karil Ho. How to? Ya, Gimana How caranya? to? tarik mundur lagi, movement dia, gue nggak tahu kenapa dia ke kanan. Menurut gue ada satu faktor, 2 faktor bahkan. Oke. Yang pertama, lagging. Yang kedua, step mereka tertutup sama area ini. Itu sangat amat mempengaruhi. Gue yakin banget kalau mainnya lempeng, suara step dari sebelah kiri Karil Ho itu masuk di sebelah kirinya Luxi. Seharusnya. Tapi movementnya Luxi wide ke kanan, pada jelas banget Karil Ho itu di sebelah kiri berjalan. Ya, Itu bisa di counter. Kalau counternya tadi masuk Luxi, keadaan itu berbalik. tapi itu udah terlalu jauh, Jel. Yang gua maksud tadi adalah ketika mereka masih di bagian atas, itu ngebuat lambatnya PJFA nggak bisa bergerak gimana pun. Ditembaknya dulu mereka, ada damage-nya masuk, lu lihat Misery nge-heal. Misery nge-heal tiba-tiba datang, siapa yang nggak kaget? Benar. Itulah kenapa gua katakan Alpha 7 is so well damn good di game tadi. Udah, menurut gue itu udah sangat outplayed. Ketika step tadi, oke, itu adalah sebuah efek domino ketika semuanya terjadi udah terlalu chaotic untuk PJV. Memang gua nggak pernah main di offline, tapi gua Yeah. Conqueror 10 season, bro. Wede. Sorry. Respect. Conqueror 10 season buat gue main casual ya. Iya. Sepuh. Siap, Bu. Ampun. Ini ada saksi yang nge-casterin gue kok. Iya. Sebelah Oke. kiri ini ada yang nge-casterin gue. Iya, gue percaya. Kalau nggak mungkin kan kita duduk di sini Betul. jadi analis. Percaya ya, teman-teman percaya aja ya. Tapi emang gue juga akui tadi kita udah menjabarkan banyak sekali problematik ya. Ya POV-nya banyak sih Itu memang. kan yang tadi kita jabarkan itu adalah problematik. Seperti biasa, kalau ada problema, gue mau ada solution. Oke. Dan di sini mungkin dari teman-teman analis gue bisa memberikan any solution or not. Kalau misalkan dari Eldoge kan mungkin lebih sisinya kayak in game ya, kayak lebih taktikalnya. Kalau mungkin dari Junior sebagai sepuh yang pernah berpengalaman, tapi gue tetap gue setuju ada faktor dari luar kayak mungkin noise dari luar yang begitu berisik yang bikin distraction segala macam. Mereka pakai Maverick nggak sih?
pakai, tapi tetap Pakai ya? menurut gua akan tembus karena ini hype-nya gila banget, luar biasa banget. Kalau teman-teman pernah datang ke GXPO Kemayoran kemarin BMGC 2022, ini totally the same dan ini pokoknya seru Masih banget. belum full juga sih ini. Iya, Dan ini ini masih harus juga dilatih. Pastinya lebih banyak dari GX kemarin. Nah, makanya kan, gue pengen ada solusi dari masing-masing. Mungkin kalau dari Eldoge secara tactical, kalau misalkan dari junior yang sepuh yang Eldoge nggak pernah rasain, dari segi ambience kalau misalkan lagi kompetitif. Ya, silakan junior dulu. Ambience. Ambience, Ambience. Ambience apa ya? Itu situasi dan sekitar. kondisi. Sekitar. Oke, dari situasi dan kondisi untuk seperti ini, menurut gue temen nggak boleh panik. Ah, Salah satu faktor. Ya. Ada yang kenok, biasanya tuh wang 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 wang. Itu tidak disadari, gimana ya ngomongnya? Secara tidak sadar pasti akan ada satu orang yang seperti itu. Ini yang harus habit dibiasakan. Ketika ada satu yang kenok, gak usah terlalu banyak cuap-cuap. Oh, oke. Biarkan itu teresap di kuping yang masih hidup, masih alive. Biarkan mereka mengambil decision apa yang harus mereka lakukan. Jadi orang yang untuk knockdown, keep silent, biarkan dan amankan diri lo untuk bisa di revive. Oke. Dan satu hal lagi mungkin ke arah bukan tactical sih, lebih ke arah ini diomongin juga sama podcast gue kemarin sama Coach Cap. Siap ya. Banyak tim Indonesia yang selalu kalah untuk melakukan retake compound 4 versus 4 di dalam close combat. Ini yang harus mereka latih. Sering banget kalah dan ya bukan masalah refleks, tapi telinga yang harus dilatih. Jadi solusinya makanya gue bilang lo bermain solo squad bukan untuk melawan di bootcamp, tapi lawanlah yang ada di Pochinki. Karena step di Pochinki itu sangat berpengaruh sama penglihaian lo, kuping lo Oke, gue paham. untuk melakukan close combat di dalam compound. Oh ya, itu berarti jatuhnya lebih ke arah ngelatih game sense juga ya, secara nggak langsung gitu. Iya. Oke, kita belum dapat solusi dari Eldoge, sedikit ya, tapi sedikit ya. boleh langsung. Kalau dari gua untuk kondisi tadi, tim Indo harus lebih kreatif lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya titik satu itu terlalu banyak hal lain yang bisa masuk, Ya. mereka harus cari 2-3 opsi lain. Jadi nggak boleh kayak tadi langsung seperti itu gitu loh. Alright, berarti quick decision, ada plan A, plan B, plan C. Dan kita akan lihat apakah mereka bisa langsung menyelesaikan hal tersebut. Karena ini udah masuk Angel terakhir ya untuk hari ini. Udah masuk ke match keempat juga. Dan gue yakin para caster sudah tidak sabar. Jadi silakan saja.